Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita berada di bab 140 di Riyadhus Shalihin pada bahasan tentang adab meminta izin. Ibu-ibu anaknya dikondisikan ibu ya, biar nggak ganggu yang lainnya. Fadal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله ذنوبه اللهم اغفر له warhamhu wa'afu anhu. Ya, selanjutnya bab baru yaitu bab meminta izin masuk rumah dan tata keramanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim. Yang artinya, dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Ya. Kedua ayat ini merupakan adab yang Allah ajarkan kepada kita, adab-adab Islami, adab-adab syar'i berkaitan dengan memasuki rumah yang bukan rumah kita. Ya, rumah yang bukan rumah kita. Berarti di sini ada rumah kita sendiri dan ada rumah yang bukan punya kita. Yang dibahas di sini adalah rumah yang bukan milik kita. Artinya rumah yang bukan milik kita adalah rumah yang bukan rumah yang kita huni. Ya, kita tidak menghuni rumah itu atau Anda tidak tinggal di situ. Ya, ini orang lain yang tinggal di sana. Maka apa kewajibannya? Di sini diperintahkan oleh Allah untuk meminta izin sebelum memasukinya dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Artinya kalau kita hendak berkunjung ke rumah seseorang, yang pastinya kita nggak tinggal di situ, berkunjung ke rumah seseorang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta izin. Kemudian yang kedua, jika diizinkan, maka kita mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada penghuninya. Berarti kalau itu rumah Anda tinggal di situ, maka tentu cukup bagi Anda mengucapkan apa? Salam saja, nggak perlu Anda meminta izin karena memang itu rumah Anda tinggal di sana. Ini perbedaannya. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, di sini Allah berfirman, tasta'nisu wa tusallimu. Kalian meminta izin dan mengucapkan salam. Bukan mengucapkan salam baru minta izin. Seperti yang banyak terjadi di masyarakat kita. Salam dulu baru izin. Tapi di ayat ini mengatakan
meminta izin, kalau diizinkan baru mengucapkan salam. Ayat yang kedua bicara tentang anak-anak yang sudah baligh. Jadi anak-anak yang sudah baligh maka dia tidak boleh memasuki kamar orang tuanya kapanpun. Ya, anak-anak yang sudah baligh, sudah gede, tidak boleh masuk kamar mamanya, orang tuanya kapanpun, di waktu kapanpun tidak boleh. Kecuali dia meminta izin. Falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Hendaknya mereka meminta izin seperti sebelumnya. Jadi mau masuk kamar mamanya pagi-pagi, pagi, siang, sore, malam, semuanya harus minta izin. Tidak boleh ngerasa kamarnya mama terus langsung nyelonong-nyelonong saja, tidak boleh. Ya. Ini satu adab yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Untuk apa? Menjaga kehormatan seseorang. Karena kaidah di dalam syariat Islam adalah innama amwalukum, Rasulullah SAW mengatakan inna, sesungguhnya diri kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu apa? Terjaga, haram. Seperti yang beliau sampaikan pada khutbah di hari Arafah ketika beliau berhaji. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram. Seperti keharaman hari ini, negeri ini, fi baladikum hadha, di bulan ini. Jadi jiwa badan seseorang ini haram terjaga, harta seseorang haram terjaga, dan kehormatan seseorang pun terjaga. Nah, meminta izin disyariatkan untuk menjaga harta dan kehormatan seseorang. Ya, jadi bukan hanya sekedar ini budaya, bukan. Ini adalah syariat Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan ini agar kehormatan setiap orang terjaga. Ya. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana kalau itu rumah anak saya? Anda tinggal di situ tidak? Enggak, ya udah Anda minta izin. Mungkin dia dalam kondisi yang tidak menginginkan orang lain itu ada di sana. Ya, jangan main nyelonong aja. Fadal, dibaca hadis berikutnya. Selanjutnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-isti'dzanu thalathun fa in udzina laka wa illa farji', yang artinya minta izin masuk rumah itu 3 kali, jika kamu diizinkan maka masuklah, tetapi jika tidak maka pulanglah. Ya, ada cerita berkaitan dengan hadis ini, yaitu minta izin itu 3 kali. Jika diizinkan ya masuklah, tapi kalau tidak diizinkan pulang. Ya. Ada sebuah cerita berkaitan dengan hadis ini bahwa Abu Musa al-Ash'ari, yaitu rawi hadis ini, suatu hari datang menemui Umar ibnul Khattab. Saat itu Umar jadi khalifah. Lalu Abu Musa al-Ash'ari meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk masuk ke ruangannya. 3 kali beliau meminta izin tetapi tidak diizinkan.
3 kali beliau minta izin, enggak diizinkan. Lalu Abu Musa al-Asy'ari pulang. Kemudian Umar mengatakan, alam asma' sauta Abdullah bin Qais yasta'dzin. Sepertinya aku mendengar suaranya Abdullah bin Qais minta izin. Abdullah bin Qais itu nama asli dari Abu Musa al-Asy'ari. Sepertinya ada Abu Musa tadi minta izin. Kata Umar bin Khattab. Lalu mereka, para sahabat yang lain mendekatinya, tapi ternyata beliau sudah pulang. Ya, sudah pulang Abu Musanya. Sudah enggak didapati, sudah pulang. Falamma jaa ba'da dzalika qala, suatu hari Abu Musa datang kembali menemui Umar bin Khattab. Lalu beliau bertanya, ma raja'aka, apa yang membuat kamu itu pulang? Kenapa kamu pulang? Gitu maksudnya. Abu Musa menjawab, inni sta'dzantu thalathan falam yu'dzan li. Saya sudah minta izin 3 kali, enggak dikasih izin saya. Lalu dan saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Jadi minta izin itu 3 kali batasnya. Kalau enggak diizinin ya udah pulang. Lalu Umar bin Khattab berkata demikian, la ta'tiyanna ala hadza bibayyinah wa illa auja'tuka darba. Kamu wahai Abu Musa harus mendatangkan saksi bahwa Rasulullah SAW memang benar mengucapkan itu. Kalau tidak, saya cambuk kamu. Lihatlah, enggak sembarangan menyampaikan hadis Nabi itu. Kalau kamu enggak mendatangkan saksi, saya cambuk kamu. Fadhahaba ila mala'in minal ansar. Lalu Abu Musa pergi menemui penduduk Madinah. Fadzakara lahum ma qala Umar. Lalu beliau menceritakan apa yang disampaikan Umar kepada dirinya. Mereka mengatakan la yashhad laka illa asgharuna. Kayaknya enggak ada yang menjadi saksi kecuali orang yang biasa-biasa saja kayaknya. Tiba-tiba muncullah Abu Sa'id Al-Khudri. Muncul Abu Sa'id Al-Khudri dan beliau siap untuk menjadi saksi. Lalu beliau mengatakan di hadapan Umar Ibnul Khattab, alhani anhu safqu bil aswaq. Urusan saya dagang di pasar menyibukkan diriku. Maksudnya apa? Saya tahu kalau itu Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Tapi beliau minta maaf kepada Umar kalau beliau tidak sempat menyampaikan hadis ini kepada Umar karena sibuk dagang di pasar. Subhanallah ya. Jadi ini di hadis ini tentu banyak sekali pelajaran bahwa tidak sembarangan orang menyampaikan sabda Rasulullah SAW kalau tidak memiliki validitasnya. Kalau tidak tahu sahih enggaknya, jangan coba-coba menyampaikan hadis dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajarannya lagi di sini adalah bahwa meminta izin ketika kita mau masuk ke rumah orang, minta izin. Minta izin itu dengan cara apa? Ya kalau kita diketok. Ya. Kalau kita diketok rumahnya atau dipencet belnya. Sekali minta izin enggak dibukakan. Ngetok enggak dibukain. Ngetok lagi enggak dibukain. Ngetok yang ketiga kali enggak dibukain, pulang. Ya, pulang Anda. Nah, ini adabnya. Ada lagi cerita bahwa Sa'ad bin Ubadah
ini tokoh sahabat Ansor, bercerita pernah minta izin ke rumah Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Enggak ada jawaban. Sebentar. Oh maaf, kebalik. Bahwa Rasulullah SAW datang meminta izin ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Jadi Rasulullah SAW yang datang ke rumahnya Sa'ad. Lalu Rasulullah SAW mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Sa'ad menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Walam yusmi' an-nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak mendengar jawabannya si Sa'ad. Kenapa? Karena Sa'ad jawabnya pelan. Lalu Rasulullah SAW mengulang lagi sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW pulang. Pergi mau keluar, Sa'ad bin Ubadah keluar dengan menjawab salam yang cukup keras. Lalu Sa'ad mengatakan, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ma sallamta taslimah illa wahya bi udhuni. Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau mengucapkan salam yang pertama, saya mendengar, maksudnya saya jawab. Tetapi saya menjawabnya dengan suara pelan. Kenapa? Agar engkau mendoakanku dan keluargaku 3 kali. Ya Allah, mulianya mereka ya. Subhanallah. Lalu Rasulullah SAW pun balik karena memang sudah dijawab. Jadi beliau balik, kemudian disediakan makanan-makanan dan selanjutnya ceritanya panjang. Nah, di sini memberikan faedah bagi kita bahwa memang zaman dulu itu rumah itu kan pintu itu enggak ada tutupnya jamaah. Kalau sekarang kan ada daun pintu, kemudian ada gerbang. Nah, tidak, kalau rumah dulu enggak ada pintunya, terbuka. Makanya Anda pernah mendengar bahwa rumah Rasulullah SAW kemasukan kucing, kemudian pernah kemasukan seekor anjing sehingga Jibril tidak mau masuk ke rumah. Jadi karena jangan dibayangin kayak rumah kita, tidak. Rumah zaman dulu itu enggak ada pintunya. Ya, ada yang punya gorden, kain, ada yang enggak ada gordennya. Jadi kembali ke sini, adab itu adalah kalau kita ada pagarnya, maka minta izin dulu ketok ke pintu atau pakai belnya, pencet belnya. Saya kira setiap rumah sudah ada belnya sekarang. Ya, pencet belnya, ngetok. Kalau sudah dibukain, baru ucapkan salam. Kalau Anda teriak-teriak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mengesankan orang yang nggak punya adab, gitu kan? Jadi ini satu dalil yang luar biasa bahwa minta izin itu 3 kali. Kalau nggak diizinkan, ya sudah pulang saja. Dan sekarang juga minta izin ini bisa juga dengan handphone. Apa itu? Anda berada di depan rumah, Anda WA, 3 kali nggak dijawab, ya udah pulang. Anda telepon, 3 kali nggak diangkat, ya sudah pulang jamaah. Ya. Ini satu adab luar biasa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Berikutnya silakan. Selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basari. Yang artinya, sesungguhnya disyariatkannya minta izin itu adalah untuk menjaga pandangan.
Ya, meminta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Maksudnya apa? Menjaga pandangan. Maksudnya apa? Agar dia tidak melihat sesuatu yang tidak pantas bagi dia. Ya. Izin itu disyariatkan, meminta izin disyariatkan agar kita tidak melihat sesuatu yang tidak pantas di dalam rumah. Ya, agar kita tidak melihat sesuatu yang tidak pantas di dalam rumah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk dan detailnya. Seperti hadis Abdullah bin Busr, beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idza ata baba qaumin, bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke rumah seseorang, beliau berada di depan pintu, lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajih, beliau tidak menghadap langsung di depan pintunya. Beliau tidak berdiri di depan pintunya. Walakin min ruknihil aiman awil aisar, tetapi beliau berdiri di sebelah kanan atau kirinya. Lalu beliau mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Imam Ibnu Katsir, karena zaman dulu rumah itu enggak ada pintunya. Jadi kalau kita mau meminta izin ke seseorang, jangan berhenti berdiri di depan pintu. Yang umum terjadi di masyarakat kita. Kemudian kalau yang punya rumah buka pintu, mata Anda melihat sesuatu yang enggak pantas untuk Anda lihat. Ya. Terus berhenti di mana? Berhenti di posisi kanan atau kiri tergantung jendela. Kalau kita ada jendelanya, ya tergantung jendela. Jadi jendelanya di sebelah mana? Sebelah kiri, berarti Anda berdirinya sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, ya Anda berdiri di sebelah kiri. Ini satu adab yang luar biasa. Kemudian ada juga hadis riwayat Imam Abu Dawud. Utsman mengatakan, Sa'ad fawaqafa ala babin Nabi yasta'dzin. Jadi Sa'ad berdiri di pintu Nabi SAW minta izin. Lalu berdiri di depan pintunya, yaitu di hadapan pintu itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, hakadha angka, demikianlah, inilah yang kamu harus jauhi, katanya beliau. Ini yang harus kamu jauhi, kamu jangan berdiri di sini. Innamal isti'dzanu minan nadhar, minta izin itu disyariatkan karena menjaga pandangan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan di hadis Bukhari Muslim, lau anna mra'an ittala'a 'alaika bi ghairi idnin, andai seseorang itu memandang rumah Anda tanpa izin, fa khadhaftahu bi hasatin, lalu Anda lempar mata dia dengan batu, fa qafa'ta 'ainah, lalu Anda menjadikan mata dia itu buta, maka na 'alaika min junah, maka Anda tidak terkena hukuman apapun. Lihat ya jamaah. Jadi Anda tidak terkena hukuman apapun. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dari Abu Hurairah, man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim faqad halla lahum an yafqi'u 'ainah. Siapa yang ngintip rumah seseorang tanpa izin, maka boleh bagi pemilik rumahnya untuk nyolok matanya. Ini hadis Bukhari Muslim. Fafaqa'u 'ainahu faqad hudirat. Kalau mereka benar melakukan, maka dia tidak ada hukuman bagi dia.
Ya, ini artinya apa ini semua? Artinya ini adalah ancaman. Jangan minta izin ke rumah orang sambil ngadep pintunya atau sambil ngelihat ngintip-ngintip ke jendela. Ini penyakit bener nih orang kita ini. Karena kepo. Ya, minta izin ketok sekali nggak ada orangnya. Ya. Kepo, pengen tahu gitu loh. Terus orangnya bukain pintu, ngintip-ngintip. Pengen tahu isi dalamnya. Ya. Ini ancaman berat ini. Ini jangan sampai melakukan itu. Na'udzubillah. Ada lagi hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ayyuma rajulin kasyafa sitran. Jika ada seseorang yang membuka tirai, fa'adkhala basarahu qabla an yu'dzana lahu, lalu dia melihat sebelum diizinkan, faqad ata haddan la yahillu lahu an ya'tiyahu, maka dia telah melakukan pelanggaran hukum yang dia tidak boleh melakukannya. Walau anna rajulan faqa'a aynahu lahu dirat, andai seseorang mencolok matanya dia, maka dia tidak terkena dosa. Walau anna rajulan marra ala babin la sitra lahu, andai seseorang melewati rumah yang tidak memiliki penutup rumahnya, fara'a aurata ahlihi fala khati alai, lalu dia melihat aurat penghuni rumahnya, maka tidak dosa bagi dia. Innamal khati'atu ala ahlil manzil, yang dosa adalah yang punya rumah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini dua kasus yang berbeda ini. Begini, kita tadi minta izin. Pertama, ngintip lewat jendela, ini haram hukumnya, tidak boleh, dosa. Oke? Atau yang kedua, kita nggak ngintip, tapi ketika dibukain, mata kita ngelihat ke sana kemari isi rumah. Ini perbuatan dosa. Atau yang ketiga, ini umum terjadi. Anda diizinkan masuk, lalu penghuni rumahnya masuk ke dalam, mungkin mau ngambil ini sesuatu. Anda kepo, ngelihat sana, ngelihat sini. Mungkin di ruang tamunya itu ada kamar. Anda berdiri, buka sana, buka pintu, buka sana, buka sini. Ini haram hukumnya, Mas. Ini kebiasaan orang kita ini, penyakit keponya itu gede banget gitu loh. Ya. Anda ngerasa ini teman Anda, terus Anda masuk di ruang tamu, ada kamar, kan bisa kalau rumahnya gede, ya, kemudian Anda jalan ke situ, ini ruangan apa ini Anda buka. Oh, maaf ya. Nah, haram, Mas. Enggak boleh Anda. Ya. Kasus yang kedua. Umpama Anda lagi santai di rumah sama istri Anda, sama anak-anak. Mungkin Anda pengen dapat udara yang segar. Anda buka pintu Anda ablakin. Lalu ada orang lewat. Ketika orang lewat itu nengok ke rumah Anda begini. Maka orang yang nengok ini enggak dosa. Yang salah adalah kamu. Kenapa kamu buka pintu rumahmu? Paham, Mas? Ya. Salah semua kita ini, jemaah. Ya kan? Rumahnya diablakin, terus orang lewat pada ngeliatin. Dia yang ngeliat itu yang enggak salah. Anda yang salah. Subhanallah ya. Nah, ini beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Faham jemaah? Ini bukan masalah apa? Sepele.
bukan masalah sepele. Kalau rumah-rumah orang Arab itu di Saudi dan Timur Tengah itu, rumah mereka itu tembok aja, depannya tembok doang jamaah. Udah tembok aja, tembok kayak tembok kebun gitu sudah. Anda mau masuk tembok kebun aja. Terus pintu atau kalau ada garasi ya garasi besi tertutup semua. Kalau mau ke rumahnya ya di depan tembok itu pencetet. Kalau diizinkan masuk, Anda masuk ruangan masih tertutup lagi. Kemudian kalau Anda diizinkan masuk ruangan, itu ruangan khusus yang tertutup dan steril dari keluarga dia. Jadi rumah mereka itu benar-benar steril dari orang, ngelihat aja nggak bakal bisa, Mas. Nggak mungkin. Jadi ruangan yang khusus keluarga itu benar-benar tertutup tembok bagi dia, yang tamu itu nggak akan bisa ngelihat. Jadi kalau masuk rumah dia mana ya? Nggak bisa, ini cuma ruang tamu doang. Itu rumah orang Arab. Nah, kalau rumah kita kan enggak terbuka, ngablak. Sehingga orang itu kepo, celingak-celinguk. Ini yang celingak-celinguk, ini yang dosa, Mas. Oke, lanjutkan. Selanjutnya dari Rib'i bin Hirash, beliau berkata, Haddatsana rajulun min Bani Amirin annahu ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'aliju faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-isti'zana faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhulu fasami'ahu ar-rajulu faqala Assalamu alaikum a'adkhulu fa'adzina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Yang artinya seorang laki-laki dari Bani Amir menyampaikan kepada kami bahwa dia pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang di rumahnya. Dia bertanya, "Bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pembantunya, "Keluarlah, temui orang ini dan ajari bagaimana cara minta izin. Katakan kepadanya supaya mengucapkan salam, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Maka orang tadi mendengarnya, maka dia langsung mengucapkan, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW mengizinkannya masuk, lalu masuklah dia. Ya, hadis ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa meminta izin itu di luar salam. Jadi si fulan ini diizinkan masuk. Dia sudah diizinkan. Paham tidak? Dia sudah diizinkan. Lalu ketika dia mau masuk, dia bilang, a'adkhul, boleh saya masuk? Kalau kita, silakan Mas, silakan. Ya, permisi ya, kan gitu kan? Ya itu sama. Permisi ya, Rasulullah bilang ajarkan dia adab, dia nggak punya adab. Sudah diizinin kok ngomongnya begitu. Anda kalau sudah diizinkan masuk, ucapkan Assalamualaikum, bukan permisi. Kecuali Anda belum diizinkan masuk. Ya. Anda belum diizinin, baru minta izin dulu. Kalau sudah diizinin, permisi Mas ya. Permisi ya. Bukan. Assalamualaikum. Kok permisi? Udah diizinin kok permisi. Ini yang bikin Rasulullah SAW marah. Ada lagi kisah yang lain. Kisah seseorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Saat itu berada di dalam medan pertempuran. Sedangkan Rasulullah SAW biasanya kalau dalam pertempuran itu beliau memiliki tenda sendiri. Lalu Safwan bin Umayyah mengatakan,
Dakhaltu alaihi walam usallim walam asta'dzin. Ini lebih parah lagi. Saya datang menemui Rasulullah SAW di tendanya, saya tidak minta izin dan saya tidak salam. Nyelonong. Lalu Rasulullah bilang apa? Irji', balik, pulang, keluar. Irji', kalau bahasa kita keluar. Faqul assalamualaikum a'adkhul. Ucapkan, saya boleh masuk? Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya apa? Minta izin dan mengucapkan salam. Gitu. Jadi sampai diusir. Ya, begitulah ada kisah-kisah yang serupa. Ibnu Katsir banyak memberikan riwayat-riwayat contoh di tafsirnya. Lanjutkan. Selanjutnya dari Kildah bin Al-Hanbal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi walam usallim. Faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam irji' faqul assalamu alaikum a'adkhulu. Yang artinya, aku pernah mendatangi Nabi SAW, lalu aku masuk kepada beliau tanpa mengucap salam, maka Nabi SAW bersabda, kembalilah lalu ucapkan Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Jadi kalau mau permisi, ucapkan salam dulu. Jangan permisi. Misi ya. Jangan. Assalamualaikum. Permisi. Nah, itu enggak apa-apa. Ini ngucapin salam enggak, tapi apa? Permisi. Ya itu yang salah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa apa? Duduk ngobrol itu dilakukan setelah minta izin dan mengucapkan salam. Nah, kita kan kadang ketemu di depan ngobrol duluan. Iya tidak. Ngobrol dulu kita, ngobrol masuk misi ya, telat mas. Enggak dari tadi loh. Ya berikutnya. Selanjutnya bab ke-141, bab penjelasan bahwa yang sunnah apabila dikatakan kepada orang yang minta izin, siapa? Hendaknya dia menjawab dengan menyebutkan namanya atau nama panggilannya yang dengannya dia dikenal, dan makruhnya menjawab aku dan yang sepertinya. Dari Anas radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang masyhur tentang Isra, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma sa'ada bi Jibrilu ila sama'id dunya fastaftaha, faqila man hadha? Qala Jibrilu, qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Thumma sa'ada ila as-sama'i ats-tsaniyati fastaftaha, qila man hadha? Qala Jibrilu, qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun was-salisati war-rabi'ati wa sa'irihinna wa yuqalu fi babi kulli sama'in man hadza fayaqulu Jibrilu." Yang artinya, kemudian Jibril membawaku naik ke langit terdekat lalu dia minta dibukakan. Maka dikatakan kepadanya, siapa? Dia menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian naik lagi ke langit kedua lalu minta izin untuk dibukakan. Maka ditanyakan kepadanya, siapa? Dia menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Berikutnya langit ketiga, keempat dan seterusnya ditanyakan di setiap pintu langit, siapa? Maka Jibril menjawab, Jibril. Terus? Selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu faja'altu amshi fi dhillil qamari faltafata farani faqala man hadha faqultu Abu Dzar.
Yang artinya, aku pernah keluar pada suatu malam, ternyata Rasulullah SAW sedang berjalan seorang diri. Maka aku sengaja berjalan di bawah cahaya rembulan. Lalu beliau menoleh dan melihatku. Maka beliau bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abu Dzar. Terus. Selanjutnya dari Ummu Hani radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu bisaubin. Faqala, man hadhihi? Faqultu, ana Ummu Hani. Yang artinya, aku pernah mendatangi Nabi SAW saat beliau sedang mandi dan Fatimah menutupi beliau dengan baju. Beliau bertanya, siapa ini? Aku menjawab, saya Ummu Hani. Terus terakhir. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul baba faqala man hadza? Faqultu ana. Faqala ana ka'annahu karihaha. Yang artinya, aku mendatangi Nabi SAW lalu aku mengetuk pintu, lalu beliau bertanya, siapa ini? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bersabda, saya. Sepertinya beliau tidak suka. Jadi hadis-hadis ini memberikan makna, menekankan bahasan sebelumnya, yaitu meminta izin. Ketika kita minta izin, ngetok atau mencet bel, lalu yang punya rumah nanya dulu, siapa ya? Gitu ya. Maka di sini dianjurkan untuk menyebut nama. Ya. Siapa nama Anda? Sebutkan nama Anda. Saya Fulan. Oh, ya. Dan tidak diperbolehkan untuk mengatakan, siapa ya? Saya. Siapa? Saya. Nah ini tidak diperkenankan. Jadi ketika Jibril ngetok pintu langit pertama di kisah Isra Mi'raj, siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Langit yang kedua juga sama. Langit ketiga sampai langit yang kelima semuanya nanya, siapa? Selalu menjawab Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Begitu pula kisah Abu Dzar yang sebelumnya jalan di kegelapan. Saya milih yang bagian terang, maksudnya biar kelihatan. Tapi tetap aja nggak kelihatan. Lalu nanya, siapa ya? Abu Dzar. Disebut namanya, saya ya Rasulullah. Enggak kan. Abu Dzar. Begitu pula Ummu Hani. Ketika datang ke rumah Rasulullah SAW, beliau lagi mandi sambil ditutupi oleh Fatimah dengan kain. Siapa? Ummu Hani. Tahu Ummu Hani? Tahu Ummu Hani? Sepupu sama Rasulullah SAW. Sepupuan ini. Sepupu dari mana? Beliau saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib, Ummu Hani bintu Abu Thalib. Sepupu. Ya. Siapa? Ummu Hani. Disebut nama. Giliran ada sahabat yang masuk, siapa? Saya. Dibalikin sama Rasulullah, saya. Nah, jadi kadang kita kan seperti itu ya. Saya. Ya. Sebut nama Anda. Ya. Begitu juga anak-anak ngetok pintu kamar mamanya. Siapa? Aku mah. Ya kalau anaknya satu. Kayak anaknya 11. Ada ustadz anaknya 11 gitu kan. Sampai lupa nomornya berapa deh. Jadi kan saya siapa? Wong anaknya 11 kok. Gitu. Ya begitulah adabnya ya, indahnya Islam ya. Jangan saya. Di kantor juga gitu sama. Anda mau masuk kantor pimpinan, Anda ketok. Silakan, siapa ya? Saya Pak. Lu saya apa? Jangan sebut nama Anda gitu. Ya, pas adzan ya. Kita dengarkan adzan, habis itu silakan yang mau bertanya. Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak dengar Mas. Apa minta apa? Minta kepolisian. Mas majuan Mas, minta maaf Mas. Daripada saya enggak paham. Dengarnya minta kepolisian. Oh, ya. Mungkin maksud Anda, apakah adab meminta izin ini berlaku di tempat-tempat terbuka? Tempat terbuka ini memang layanan-layanan publik. Ya, umpama di kepolisian ada layanan publik, pelayanan SIM, atau pelayanan yang lainnya. Pelayanan-pelayanan lain di kantor pemerintahan atau lembaga-lembaga keuangan yang lain atau apa saja pelayanan-pelayanan publik yang lain. Menurut pandangan saya tidak termasuk karena itu bukan rumah pribadi. Karena yang dibahas di ayat itu bahasanya buyut, rumah. Gitu kan? La tadkhulu buyutan. Jangan memasuki rumah-rumah. Jadi ghaira buyutikum, selain dari rumah kamu, rumah yaitu apa? Tempat privasi seseorang untuk tinggal. Berarti masuk di sini apartemen, kos-kosan. Ya. Atau ruangan tertentu, ruang kerja tertentu atau ruang meeting tertentu tertutup. Yang jelas ruang privasi seseorang. Ya, tapi kalau memang itu ruang terbuka atau memang ruang yang memang disediakan untuk pelayanan publik, siapapun boleh masuk. Ya. Di sini tidak masuk ke arah situ, enggak sampai ke sana. Ya, cuman kan ngikut aturan yang berlaku. Biasanya ngambil nomor urut ngantri atau apa begitulah. Jadi tidak masuk di dalam sini. Ini karena itu bukan ruang privasi, seseorang berada di situ tidak diinginkan untuk terlihat oleh orang. Kan enggak, memang dia ingin melayani orang kok. Ya. Apalagi Anda mau masuk hotel, Mas permisi mau ketemu. Waduh iki wong desa tekon ndi nih katanya orang. Ini, ya. Jadi enggak, memang itu ruangan yang disediakan. Kecuali Anda mau masuk kamar-kamar hotelnya. Ya, seperti office boy, ya kan? Office boy kalau mau masuk dia minta izin. Ya, kalau Anda tidak memberikan tanda apapun, berarti Anda mengizinkan kamar Anda untuk dibersihkan. Kalau Anda ngasih tanda di depan pintu, maka dia tidak akan berani untuk masuk. Ya, ya itulah adab-adabnya. Ya. Silakan, tadi silakan Mas. Apa? Gadai, silakan. Iya, paham. Beliau nanya tentang gadai, menggadaikan barang, lalu uangnya dipakai untuk kebutuhan. Masalahnya bukan uangnya dipakai Mas. Masalahnya adalah akad gadainya ini Mas. Ya bukan Anda menggadai barang, handphone, kemudian dikasih uangnya Anda pakai. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya adalah akad gadainya itu. Nah akad gadai yang berjalan selama ini adalah akad riba. Karena gadai itu kan akadnya pinjam meminjam. Minjemin Mas, ngutangin. Dalam syariat Islam, akad utang piutang itu adalah akad tolong menolong. Bantu membantu Mas.
Sedangkan akad gadai yang ada adalah Anda minjem, kemudian barang Anda digadaikan buat jaminan, lalu setelah itu Anda dikenain bunga. Nah itu yang masalah Mas. Bukan masalah barangnya yang digadai, tapi bunganya itu loh Mas. Akad gadainya itu berbunga. Ya tidak? Akad gadainya berbunga. Semakin lama Anda nggak bayar, ya bunganya semakin membesar. Kemudian barang Anda dijual. Ya. Lalu ketika barang Anda dijual, hasil penjualannya diambil semuanya. Padahal dia sudah ngitung, oh ini berapa ini paling 1 juta. Oh Anda paling saya kasih gadai paling cuma 1/3. Anda sudah dihitung. Anda dikasih paling cuma 300.000 pas. Kasih 300.000 Anda nggak bayar-bayar. Sampai bunganya 600, 700 dijual sama dia. Ketika dijual diambil semua duitnya. Ini Mas udah jatuh ketimpa tembok kecemplung sumur Mas. Ini dolim banget, dolim gila gitu ya. Terus apa solusinya Mas? Solusinya nggak usah gadai, jual barangmu Mas, nggak usah gadai. Ya apa punya barang apa? Motor, ya udah jual aja motornya. Handphone, jual aja handphonemu. Apa? Emas, jual emas Anda sudah selesai. Nggak sayang, peninggalan mama, peninggalan ayah, lebay. Akhirnya kena riba semua kamu Mas. Jual barang-barang kok sayang. Ya yang sayang itu iman kita Mas. Iman kita yang kita sayangkan, akhirnya kena riba kita. Ada lagi? Silakan Pak. Ya, bagaimana kalau dengan paket? Ada beberapa pengantar paket yang punya etika kok. Ya, mungkin sudah lama ngantar paket ya, dia tahu etika lah. Mencet sekali, nunggu dia sambil jongkok begitu kan. Nunggu dia di depan, jongkok, ngerokok gitu kan ya. Mainan handphone. Lama nggak dibukain, mencet lagi. Karena hitung-hitung dia istirahat. Gitu kan. Mencet lagi, sampai 3 kali enggak di WA Anda, Pak ada paket Pak, saya di depan rumah, kan gitu kan. Terus Anda jawab, oh saya enggak di rumah, ya setelah itu kesepakatan lah, terserah Anda aja. Sedekah Mas buat kamu juga boleh Pak, ya terserah Anda lah. Ya, tapi ada beberapa tukang paket ini yang enggak punya adab. Saya negor pernah, nganter paket ke rumah, ya. Pencet, mencet lagi, Pak, teriak. Ini enggak punya adab ini. Sampai satpam rumah sebelah, Pak jangan teriak-teriak, katanya. Iya enggak panggil, begitulah. Kadang ada tukang-tukang paket yang seperti itu. Jadi Anda perlu ajarin, Anda tegur dia. Biar dia berikutnya enggak seperti itu ya. Kalau yang punya rumah preman juga, dikampleng langsung itu sama tuh yang punya rumah. Ya kan langsung ditempeleng itu sama yang punya rumah. Kan kasihan dia juga karena dia kerja, dia juga capek mungkin kan gitu kan. Ya, ada lagi? Mau beli ke warung sebelah, gimana? Ya terserah Anda Mas, mau beli ke warung nanya saya. Ya terserah Anda. Ya kan sama jawab dengan pertanyaan Cimas tadi, ini kan memang tempat publik Mas. Ya, masa Anda mau masuk Indomaret, permisi Mbak, misi Mbak. Ini kayak film jadul zaman dulu itu loh ya. Film Warkop itu loh yang
yang datang dari desa gitu kan, sambil sendalnya dicencing atau apa itu dulu kan ya. Iya tahun 80-an ya. Iya. Si orang mudik katanya si temannya satu lagi kan. Ya ini kan tempat umum Mas. Nanti jangan-jangan Anda nanya lagi, saya kalau masuk ke taman gimana? Mas nanya yang penting aja Mas. Jangan nanya yang enggak penting Mas. Iya, akhirnya nanya masuk ke taman minta izin nanti akhirnya. Ya, ada lagi. Silakan Mas. Ya, pembantu di rumah yang pembantu istilahnya pembantu pulang. Ya, kita kasih izin dia kalau datang udah langsung masuk aja boleh, enggak apa-apa, silahkan. Berarti kan sudah Anda kasih izin. Sama pula dengan ini, siapa namanya? Tukang sampah. Sampah Anda selalu di dalam umpamanya. Jadi kalau Anda kasih tahu Bang, nanti sampah masuk aja ke gerbang. Nanti ambil di dalam gerbang situ. Ya silahkan, enggak apa-apa. Ya, yang lagi, satu lagi mana tadi? Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa Jibril mau masuk ke langit pertama, nanti ada yang nanyakan siapa itu? Yang saya tanya siapa itu? Siapa yang itu? Ini lagi pertanyaan yang nggak penting lagi ini Pak. Jawabannya Pak, saya nggak hadir hari itu Pak, jadi saya nggak bisa jawab Pak. Ya Allah, ada-ada aja Pak. Siapa yang nanya, siapa itu ke Jibril? Yang jelas saya nggak ikut, jadi saya nggak tahu Pak. Sama pula seorang ulama ditanya, apakah jin itu juga menikah? Dijawab, oh iya, jin itu juga ada jenis jin laki dan ada jin perempuan. Namanya siapa? Sama ini pertanyaan sama Bapak ini. Namanya siapa? Dijawab, mohon maaf saya nggak diundang kawinannya. Ya Allah Pak, nanya ya. Mohon maaf nggak diundang gitu. Subhanallah ya. Assalamualaikum. Apa dirikan sholat untuk apa? Oh, dirikan sholat untuk mengingatku. Apa yang harus saya ingat ketika sholat? Aduh, bingung ini Mas jawabnya ini Mas. Makanlah untuk memenuhi perutku. Terus Anda nanya, mana perutku Mas? Kan repot Mas jawabnya Mas. Ya sholat itu mengingat Allah Mas. Bukan apa yang harus saya ingat. Anda sholat berarti Anda rajin mengingat Allah. Berarti kalau Anda nggak sholat berarti Anda melupakan Allah. Contoh, anak, nak yang sering telepon ibu ya, kan gitu kan? Berarti kalau dia sering telepon ibunya, berarti dia ingat sama ibu. Terus Anda nanya, apanya yang harus saya ingat dari ibu saya? Jidatnya. Kan enggak, Mak. Apanya yang harus saya ingat dari ibuku? Dengkulnya katanya Bapak. Parah nih Bapak. Jadi pas Anda telepon, rajin telepon ke ibumu, itu namanya nginget ibu. Bukan apanya yang diinget dari ibumu Mas. Bukan Mas. Itu sholat itu mengingat. Anda rajin sholat aja berarti Anda ingat sama Allah. Karena kalau Anda nggak sholat, ya berarti Anda nggak ingat sama Allah. Kalau orang sudah nggak ingat sama Allah, ya udah berarti dia temannya setan, Mak. Jadi semakin rajin dia sholat, berarti dia semakin dekat dengan
Allah. Nanti nanya lagi, yang dekat apanya Pak? Nah, repot lagi nanti jawabnya Mas. Gawat ini Mas. Ya, maka sama. Kalau Anda rajin sholat, berarti Anda ingat Allah, walaupun Anda sibuk dengan pekerjaan. Tapi kalau Anda nggak sholat, berarti Anda ingatnya sama duit. Kan gitu kan Mas? Iya, berarti Anda ingatnya duit Mas. Tapi kalau waktu kerja, adzan, sholat dulu, tinggalin duitmu dan pekerjaan. Berarti Anda ingat sama Allah. Lagi meeting, adzan zuhur, Pak, sholat dulu Pak. Oh ini lagi meeting, sholat bego, gituin bosmu Pak. Gituin Pak. Jangan loh Pak, jangan ditiru saya Pak. Jangan ditiru. Jangan Mas, jangan ditiru Mas. Nanti dipecat kau Mas. Jangan Mas. Jadi mengingat Allah itu apa? Mengingat Allah itu salat, mengingat Allah itu sedekah, mengingat Allah itu puasa, mengingat Allah itu berbuat baik, tutur kata yang baik, sikap yang santun, akhlak yang mulia, berarti itu ingat Allah Mas. Oh saya nggak mau maksiat, berarti saya ingat Allah. Oh ini haram, oh ini dilarang, oh berarti saya ingat sama Allah. Begitu Mas. Barakallahu fiik. Ada lagi? Tumben banyak. Ya terserah ente Mas. Pintu rumahnya ini juga sama, ini pertanyaan nggak penting ini. Pintu rumahnya kebetulan ya astagfirullahaladzim Mas. Masa rumahnya 6 meter itu pintu kabeh Mas? Kan enggak, pintu rumah kebetulan terbuka mesti kelihatan. Masa rumah petak 3 meter, masa 3 meter lawang kabeh Mas? 3 meter pintu semua gitu. Rumahnya miliarder enggak begitu Mas? Ya kan mesti ada sisi-sisi sudut-sudut dia yang apa? Ketutup. Enggak masuk di akal Anda ini. Ya yang lain. Silakan Pak. Ya terserah Anda Mas, gak usah ditanyakan kan gitu kan. Terserah Anda, boleh-boleh aja. Itu urusan Anda. Ya itu kan kesepakatan. Ya, oh Anda ngirim paket, kemudian Mas lagi nggak ada di rumah, besok datang mau nggak? Gitu. Ya terserah dia. Ya kalau dia boleh-boleh Pak, nggak apa-apa. Ya udah, silahkan aja. Itu kesepakatan aja Mas. Ya silahkan Mas. Yang di belakang. Ya, kerja survei lapangan. Setelah disurvei sesuai dengan realita, tapi kenyataan di lapangan dimanipulasi. Maka adaital wajib, Anda telah melakukan kewajiban. Maka dosanya sama siapa? Sama bos kamu. Selama Anda tidak ikut tanda tangan di situ. Ya. Kalau Anda tidak ikut, terkadang supervisornya atau yang ngecek di lapangan, cekernya di lapangan, ikut tanda tangan. Padahal datanya itu manipulasi, kebohongan. Kalau Anda ikut, berarti Anda ikut melakukan kebohongan di situ. Na'udzubillah, dan hasil gajimu jadi haram. Tapi kalau Anda menyajikan data apa adanya, Anda kasih ke bos, setelah itu urusan dia, Anda selamat. Ya, yang terakhir. Kenapa? Tamu ya. Ya. Enggak dibukain pintu. Oh ya. Udah janjian jam 10 umpamanya.
ngetok pintu sekali, 2 kali, 3 kali nggak dibukain pintu. Terus Anda mau masuk. Ya enggak boleh, tetap enggak boleh. Ya mungkin dia lupa kali atau bagaimana, husnudzon aja. Ya, prasangka baik saja. Mungkin dia lupa atau bagaimana kan gitu kan. Lupa mungkin dia. Gitu. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.